ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Sweet, sweet, sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Rafiko MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya dari kelompok 2 yang anggotanya saya sendiri Mu'amala Febrianti dengan NIM 201190050 dan Astria Nur Sucining Tias dengan NIM 201190061 serta Yusraini dengan NIM 201190068. Di sini kami akan membahas tentang ruang lingkup filsafat pendidikan, urgensi filsafat pendidikan, serta sejarah filsafat pendidikan. Langsung saja, ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah yang tercakup dalam objek material filsafat, yaitu mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan biasa. Sebagaimana filsafat pendidikan Islam juga mengkaji ketiga objek berdasarkan ketiga cabangnya, yaitu ontologi, epistologi, dan aksiologi. Secara khusus yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara negara atau ideologi filsafat pendidikan dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai, norma, atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan dari pendidikan. Ada pula ruang lingkup filsafat dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Logika, yaitu suatu studi mengenai metode-metode ideal mengenai berpikir dan meneliti dalam melakukan observasi, introvasi, edukasi, serta hipotesa yang merupakan bentuk aktivitas manusia sebagai upaya logika agar bisa dipahami. Yang kedua, estetika, yaitu studi tentang bentuk dan keindahan atau kecantikan yang sesungguhnya dan merupakan mengenai kesenian. Dan ketiga, yaitu etika, yaitu studi mengenai tingkah laku yang terpuji yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang nilainya tinggi. Yang keempat, politik, yaitu studi mengenai organisasi sosial yang utama dan bukan berdasarkan pemikiran orang tetapi sebagai seni pengetahuan dalam menghasilkan pekerjaan. Yang kelima, metafisika, yaitu suatu studi tentang realitas tertinggi dari hakikat suatu benda materi nyata dari benda dari akal pikiran manusia. Urgensi filsafat pendidikan. Pertama, konsep Islam tentang manusia, khususnya anak sebagai subjek didik, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa anak manusia dilahirkan dalam bentuk fitrah atau dengan potensi yang tertentu. Yang kedua, peranan filsafat terhadap pendidikan atau pengaruh perkembangan. Potensi manusia yang dibawa sejak dari lahir itu bukan hanya bisa dikembangkan dalam lingkungan, tetapi juga hanya bisa berkembang secara terarah bila dengan bantuan orang lain atau pendidik. Dengan demikian, tugas pendidik mengarahkan secara potensi subjek didik seoptimal mungkin agar ia dapat memikul amanah dan tanggung jawab baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan profil manusia muslim yang baik. Yang ketiga, profil manusia muslim. Profil dasar seorang muslim yang baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, perkembangan anak haruslah secara searah kepada pembentukan ketakwaan. Yang keempat, meteologi filsafat pendidikan. Meteologi diartikan sebagai prinsip-prinsip yang berdasar kegiatan mengarah perkembangan seseorang, khususnya pada proses belajar mengajar. Maka
Pandangan bahwa seseorang dilahirkan dengan potensi bawaan tertentu, dan dengan itu ia memperkembangkan secara aktif dalam lingkungannya, mempunyai implikasi bahwa proses belajar mengajar harus didasarkan kepada prinsip belajar siswa aktif. Sejarah filsafat pendidikan. Secara singkat, sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui cerita dalam kategori filsafat spiritualisme kuno. Kira-kira 1200 sampai 1000 sebelum Masehi sudah terdapat cerita-cerita lahirnya Zarathustra dari keluarga Sapitama yang lahir di tepi sebuah sungai yang ditolong oleh Ahura Mazda dalam masa pemerintahan Raja-Raja Achaemenid 550 sampai 530 sebelum Masehi. Filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Aristoteles adalah seorang cendekiawan dan intelek terkemuka. Menurut Aristoteles, agar orang bisa hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah seorang akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal. Akal guna untuk mengatur nafsu-nafsu. Akal sendiri tidak berdaya sehingga ia memerlukan dukungan perasaan yang lebih tinggi agar diarahkan ke arah yang benar. Inilah yang dapat saya sampaikan. Maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweet, 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 sweet.